Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ulinu HID, channel yang membahas tentang berbagai peristiwa sejarah ya, baik sejarah Indonesia maupun sejarah peminatan atau peristiwa-peristiwa sejarah yang lain. Oke, sebelum kita nanti ke pembahasan, saya ingatkan dulu, siapa yang belum makan silahkan makan dulu, karena bahasan kali ini adalah bahasan ringan dan menyenangkan ya. Ya, kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video pembahasan selanjutnya. Oke, tidak lama-lama kita langsung ke pembahasan ya. Pembahasan kita kali ini adalah kita baca bareng-bareng ya, kehidupan ekonomi Indonesia pasca proklamasi. Jadi masih kondisi di awal proklamasi kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1949. Jadi Indonesia masih luar biasa susahnya ya, karena selain menghadapi Belanda, kita juga harus melawan beberapa warga kita, beberapa rakyat kita yang memberontak. Dan ini kondisi Indonesia memang belum stabil, baik segi politik, ekonomi maupun keamanan ya, karena masih sangat terganggu, masih banyak ganjalan begitu. Dan kondisi Indonesia sendiri pun masih dalam tahap yang namanya negara baru merdeka, baru tumbuh, baru belajar, baru berkembang. Tetapi ujiannya sungguh luar biasa. Ini yang patut kita teladani dari para pejuang, para tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan kawan-kawan yang perjuangannya mereka luar biasa. Mereka baru merintis berdirinya suatu negara tetapi sudah menghadapi cobaan yang luar biasa, dan alhamdulillah mereka kuat. Nah, ini yang harus kita contoh. Bagaimanapun cobaan yang diberikan sama Tuhan kepada kita harus tetap sabar dan tetap pantang menyerah. Apalagi ini soal kehidupan bangsa dan negara, kehidupan masyarakat banyak, orang banyak. Jadi sungguh luar biasa pengorbanan perjuangan mereka. Oke, kita ke kehidupan ekonominya ya. Ada beberapa hal nanti yang kita bahas dari kita yang akan bahas yang tag kedua ya, pasca kemerdekaan ini. Nah, di sini memang masih terjadi blokade Belanda, karena memang Belanda ingin menguasai Indonesia. Kita kemarin udah bahas tentang bagaimana perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan, dan salah satu usaha Belanda adalah mengeblok ekonominya agar apa? Kita kehabisan bahan makan, kita kesulitan makan, dan akhirnya mau menyerah. Nah, cara yang dilakukan Belanda adalah salah satunya adalah memblokade ekonomi. Dari barang yang mau masuk maupun keluar ke Indonesia semua diblok mereka, sehingga barang tidak bisa keluar masuk. Kita tidak bisa menerima bantuan dari negara lain, tidak bisa impor negara lain, dan juga kita tidak bisa ekspor. Kita jadi di stop hubungan dengan negara lain, dan ini sangat memperburuk ekonomi kita, karena memang pemerintah mengumpulkan dana ini tradisional, contohnya lewat pajak, lewat ini beberapa alasannya ya. Kemudian
apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi waktu itu? Oke, yang pertama adalah melakukan pinjaman nasional. Pemerintah sendiri karena memang kita di blok gak bisa keluar mencari bantuan keluar, akhirnya melakukan pinjaman nasional. Maksudnya apa Pak pinjaman nasional? Pinjaman nasional di sini pemerintah menggalang dana meminjam begitu kepada rakyat Indonesia. Karena kita mau pinjam keluar nggak bisa. Dan target waktu itu adalah 1 M ya, 1 miliar yang dibagi jadi dua tahap. Di tahap pertama kita sudah mendapatkan 500 juta waktu itu. Nah, dari hal ini menunjukkan betapa pedulinya, betapa masyarakat Indonesia itu mendukung pemerintahan yang ada. Tahu kalau pemerintah keadaannya lagi sulit, masyarakat mau membantu. Oke, yang kedua adalah menggunakan ORI, uang Republik Indonesia. Jadi sebelum rupiah namanya adalah ORI ya, uang Republik Indonesia. Waktu itu memang ada 3 mata uang ya yang beredar di pasaran itu. Uang Jepang, kemudian uang yang dikeluarkan The Javanese Bank, dan uang pemerintah Hindia Belanda, golden ya. Nah, untuk menekan peredaran uang, maka dikeluarkanlah ORI ya, uang Republik Indonesia. Yang waktu itu secara resmi itu diterbitkan tanggal 30 Oktober tahun 46. Oke, foto-fotonya oke nggak ada ya. Ya kalian bisa browsing nanti bentuk uangnya kayak apa. Oke, yang ketiga adalah mendirikan badan usaha ya, BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yaitu BNI 46. Tujuan utama dalam membentuk BNI ini adalah agar BNI ini mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing. Jadi untuk mempercepat pergerakan atau peredaran uang ORI ini dibentuklah Bank Nasional Indonesia. Oke, kemudian yang keempat adalah India Rise. Apa itu India Rise? Sebuah perjuangan diplomasi internasional. India Rise sendiri karena memang waktu itu India, negara India, Rise itu beras ya. Jadi kita sempat membantu India karena memang waktu itu India kekurangan pangan. Kita melakukan memberikan bantuan beras. Tujuannya apa? Memperbaik atau menjalin hubungan internasional. Karena memang kita waktu itu kesulitan karena belum ada negara yang mengakui kemerdekaan kita, belum ada yang mendukung juga, belum ada yang peduli. Makanya beberapa tokoh yang kemarin kita sempat sudah bahas berusaha untuk menjalin hubungan, banyak yang dikirim gitu, kayak Haji Agus Salim, kemudian Syahrir, Muhammad Hatta dan sebagainya. Dan setelah India kita berikan bantuan, akhirnya kan respon India luar biasa baiknya. Kita pun dibantu dari perjuangannya ke dunia internasional dan ke PBB. Yang kelima adalah hubungan dagang dengan membentuk BTC, Banking and Trading Corporation. Usaha atau hal yang lain yang dilakukan pemerintah adalah berhubungan dagang langsung dengan luar negeri, yang mana dalam perdagangan internasional ini diurus atau diatur oleh BTC, suatu badan perdagangan resmi
internasional begitu ya. Indonesia sendiri waktu itu dipimpin oleh Dr. Sumitro Jaya Hadikusumo dan Ong Eng Di ya. Dalam hal ini memang BDC ini berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika yang bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Ini Batan yang memang perlu kita mencari daerah pemasaran produk-produk kita seperti gula, karet, dan teh ini sangat diminati oleh dunia internasional. Rempah-rempah itu sangat diminati. Oke, selanjutnya ada Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi. Tujuannya apa Pak membentuk Planning Board ini? Planning Board ini tugasnya adalah fokus untuk membuat rencana pembangunan. Jadi perlu sebuah negara itu mempunyai rencana pembangunan. Jangkanya ya sekitar 2-3 tahun. Dan pembangunnya untuk Planning Board ini dikhususkan adalah pembangunan ekonomi. Jadi khusus untuk ngurusi ekonomi. Rencana plan 2-3 tahun ke depan seperti apa, bahan-bahan apa saja yang ingin ditanam ya, atau yang bisa diekspor begitu. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan. Badan ini diinisiasi atau di atas inisiatif Menteri Kemakmuran waktu itu ya, Abdul Ghani pada 19 Januari tahun 1947. Oke, selanjutnya adalah Plan Kasino. Oke, Plan Kasino ya. Seperti namanya, ini atas inisiasi dari Kasino, Menteri Kasino ya. Isinya apa? Isi dari Plan Kasino sebenarnya adalah lebih ke usaha untuk swasembada pangan. Ada beberapa hal yang ingin dijadikan kayak swasembada ya, terutama yaitu beras. Dan isi dari Plan Kasino sendiri yaitu ada 3-4 itu ya. Ada memperbanyak bibit, kemudian melarang penyembelihan hewan pertanian, kemudian tanah kosong harus ditanami, dan anjuran melakukan transmigrasi, terutama yang dari Jawa itu yang padat pindah ke Sumatera. Targetnya adalah 20 juta ya penduduk Jawa. Cukup banyak untuk kondisi waktu itu ya. Dan ini memang penting untuk pemerataan. Jangan sampai cuma terkumpul di Jawa. Yang ke-8 adalah panitia pemikir siasat ekonomi. Di sini tugas utamanya adalah memberikan bahan bagi kebijakan pemerintah. Jadi sebagai bahan pertimbangan pemerintah, kemudian usul-usul ke pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi, dan juga melakukan perundingan dengan Belanda. 9 adalah PTE, Persatuan Tenaga Ekonomi. Dalam kongresnya ini Muhammad Hatta menganjurkan agar para pengusaha swasta memperkuat wadah persatuannya. Oke, lanjut sedikit ya tentang kondisi politik Indonesia. Untuk kondisi politik sendiri banyak pengaruh keberagaman ideologi dan politik terhadap otoritas KNP. Oke, pada awal pembentukannya KNP, masih ingat Komite Nasional Indonesia Pusat, tugasnya adalah membantu presiden.
Nah, dalam perkembangannya ini mengalami pergeseran atau perubahan fungsi. Yang namanya membantu presiden tok, di sini wewenang KNIP berubah menjadi memiliki kekuasaan karena sebagai badan legislatif. Jadi mempunyai wewenang sebagai legislatif. Kalau sekarang ya DPR. Dan juga ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kalau sekarang itu di GBHN adalah antara pemerintah dan DPR MPR karena belum ada. Nah, ini diwakili oleh KNIP. Jadi sekarang nggak cuma bantu presiden, tetapi juga sebagai legislatif atau DPR dan juga MPR ya. Oke, untuk tatanan perintah sendiri memang kunci solusi masalah pemerintah RI saat itu. Namun perubahan ini juga menimbulkan dampak yang beragam ideologi maupun politik. Dalam politik sendiri ada yang pertama ada pembatalan PNI sebagai partai tunggal. PNI sendiri banyak penolakan terhadap di kalangan pemuda ya. Dan RI juga akan dalam keadaan bahaya jika sekutu mengira RI adalah negara fasis. Makanya waktu itu partai tunggalnya dibatalkan ya, dan kemudian dibentuklah partai-partai politik yang banyak melalui maklumat pembentukan partai politik ya yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Di sinilah keluar atau berdiri ya banyak partai politik seperti PNI, kemudian Masyumi, NU, PKI, PSI, Murba, PSII, Partindo, dan Parkindo. Ada beberapa aliran itu ya. Nasionalis ada PNI, kemudian ada Partai Marhen, kemudian agamis ada Masyumi, Parkindo, PKRI, sosialis itu ada PSI, Parsi PBI, yang aliran komunis ada PKI. Dan ini menjadi Presiden Soekarno pun mengeluarkan maklumat tentang perubahan sistem kabinet yang awalnya dari presidensil menjadi parlementer karena memang didesak oleh parpol ini. Dan di sini bentuk negara kita berubah ya, yang awalnya presidensial menjadi parlementer. Oke. Demikian untuk video. Sebenarnya masih ada beberapa ya. Selain tadi ada juga pemindahan ibu kota RI ke Yogyakarta. Di akhir tahun 45 atau awal tahun 1946 ini diputuskan ibu kota kita pindah ke Yogyakarta. Kenapa Pak? Kenapa kok pindah ke Yogyakarta? Karena kondisi Jakarta waktu itu semakin memburuk karena banyak pendaratan yang dilakukan pasukan Belanda di akhir tahun 45. Karena sangat penting dari gempuran Belanda, akhirnya pun diputuskan pindah ke Yogyakarta. Oke, demikian untuk pembahasan kita kali ini tentang ekonomi maupun politik di awal kemerdekaan ya. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf secara pribadi. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau chat saya. Untuk tugas sendiri, kalian bisa lihat modul ya. Kita pakai modul halaman 34. Uji kompetensi 2 ya. Uji kompetensi 2 ada 5 nomor itu, silahkan kalian kerjakan. Kemudian difoto ya, foto kirim melalui Google Classroom. Saya ingatkan lagi halaman
modul halaman 34. Foto, kasih nama, kemudian kirim melalui Classroom. Oke, jangan lupa presensi juga di kolom komentar ini ya, di bawah ketik kelas, nama, dan nomor absen. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.